Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Narabdillah, absen 43 dari kelas PAI 4D. Pada kali ini, saya mendapatkan tugas dari Ibu dosen Marta, Ibu Marta, yakni membahas uji T dalam penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Akida Akhlak terhadap Akhlak Peserta Didik di Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Tulungagung, yang disusun oleh Saudari Amroini Nurina Nihayah tahun 2020, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Tulungagung. Dari penelitian ini kita memperoleh sebuah gambaran bahwasannya saya mengambil di sini ada output Y2, Y1, Y2. Yang ini adalah kepribadian guru dan akhlak peserta sebagai Y1. Dan Y2 kenapa tidak saya pakai? Karena ya ini hanya sekedar tugas tesis dan pengujian. Maka saya ambil 2 X dan Y ini, sampelnya X dan Y ini. Kemudian ini data-datanya. Nah, setelah itu pada penelitian ini saya menggunakan uji statistik. Yang saya gunakan adalah regresi linear. Regresi linear dengan didahului yang pertama adalah uji persyarat, yang isinya adalah uji normalitas dan uji homogenitas, yang kemudian dilanjutkan oleh uji hipotesis. Langsung saja pada uji prasyarat, uji normalitas data. Yang pertama adalah memasukkan data ini kan ada nomor, nama, skor angket. Nah, ini kita masukkan yang skor angket ini, jumlahnya ada sekitar 78. Kita kopikan, kemudian pastekan di sini. Sebelum kita pastekan di Excel, kita tulis X kemudian Y. Kemudian kita pastekan di nomor 2 ya, kolom A. Nah, kenapa kok saya memilih ini kan masih belum ya, tadi belum selesai, datanya belum dimasukkan semuanya. Kita masukkan lagi ke yang ini lanjutannya. Jadi seluruhnya adalah 78. Baik, langsung 78. Kemudian yang Y tadi kan variabel akhlak peserta didik. Nah, peserta didik di sini kita kopaskan dulu. Nah, kenapa kok saya tadi mengambil jumlahnya? Kenapa kok saya menggunakan statistik terlebih? Menggunakan ini Excel terlebih dahulu, karena biasanya di statistik itu ada yang nggak buruk, artinya gini. Pada saat ingin menghapus atau mengembalikan ulang, itu biasanya aplikasi statistik itu error. Maka jadi disiapkan Excel ini tadi ya. Jika kalian tidak ingin mengopas, copy paste, ini kalian bisa mengetik satu-satu terlebih dahulu. Baik, setelah ini kita buka statistik. Kita buka aplikasi statistik. Nah, dari data yang ada di Excel ini kita pindahkan di statistik. Nah, ini tampilan awal statistik. Nah, di sini kita lihat pojok kiri bawah itu ada data view, variable view. Nah, di sini data view untuk merubah semua data yang ada di kolom ini, dan sedangkan variabel ini ada yang tulisannya var. Nah, ini merubah itu tadi, pengaturan ini tadi kita rubah. Nah, kita masuk ke variabel terlebih dahulu. Jadi kan ada X sama Y ya kan. X dan Y. Nah, di sini desimalnya kita nolkan karena kan nominalnya tadi genap semuanya. Sedangkan label di sini kita isikan dengan data namanya tadi. Jadi ini kepribadian guru ya kan. Boleh kalian singkat. Namun saya ingin lebih jelas saja. Sekarang akhlak peserta didik. Nah,
setelah selesai ini jangan dirubah karena ya sebenarnya banyak sekali fungsinya, cuman saya tidak lupa. Masuk ke data view. Nah, data tadi kan ada sebenarnya sama saja tampilannya seperti Excel, namun ya Excel ini lebih sempurna, cuman penghitungannya itu lebih mudah di statistik aplikasi SPSS tadi. Kemudian kita kopas data yang ada di A dan kolom A dan B ini X, Y, kita copy, kita pastekan di sini, kalau nomor 1. Nah, setelah seperti ini, jumlahnya genap 78, ya kan? Kita yang pertama ketikkan uji normalitas data. Uji normalitas data ini artinya uji normalitas data berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk mengetahui nilai normalitas dengan cara rumus Kolmogorov-Smirnov yang di dalam hal ini dibantu oleh SPSS aplikasi ini. Jadi masuk tutorialnya adalah masuk analyze. Yang pertama kan menggunakan kemudian analyze, normalitic test, legacy dialog, kemudian sampel KSKL atau Kolmogorov-Smirnov. Kita klik ya. Nah, kita masukkan variabelnya. Kemudian langsung oke. Oke ya, langsung oke kan. Nah, muncul. Nah, datanya adalah ini. Tes statistiknya. Jadi berdasarkan output yang dikeluarkan oleh Kolmogorov-Smirnov ini disimpulkan nilai signifikan ini merupakan signifikan akhlak kepada guru atau kan adalah akhlak peserta didik merupakan 0,112, sedangkan kepribadian guru merupakan 0,132. Nah, kan kalau negatif itu nggak bisa, cuman ini kan sudah begini. Kemudian dilanjut untuk uji linearitas. Nah, kita kerjakan uji linearitas. Bagaimana caranya? Sebelum memasuki cara, kita harus tahu apa uji linearitas tersebut. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara variabel bebas dan terikat, dan data tersebut akan dikatakan linear apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut dianggap linear. Sedangkan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut dianggap tidak linear. Jadi kalau lebih itu linear, kalau kurang itu tidak linear. Nah, mari kita tes. Oke, kita lanjut ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke analyze. Oke, analyze. Kemudian comparison ya. Kemudian masuk ke main, kita klik kiri ya. Nah, independent list dan dependent list ini. Nah, ini sini. Jadi yang X ini ke dependent dan ini ke independent. Yang akhlak peserta didik. Kemudian kita tekan option. Kita tekan test of linearity, continue. Kita oke. Nah, maka keluar seperti ini. Nah, di sini ada 4 output. Yang pertama adalah ini cache processing summary, artinya input data yang diinput oleh SPS ini sudah genap 100%. N-nya kan tadi 78, jadi 78. Kemudian report di sini berfungsi sebagai bagian. Nah, ini sudah termasuk bagian statistik dari linearitas. Kemudian yang ketiga adalah ANOVA test, atau yang mana dimanfaatkan untuk uji linearitas karena tidak menjadi titik hubungan atau tidak. Jadi pada ini yang terakhir ini adalah ini eta square. Nah, oke sig. Kita tahu kita besar ya biar enak. Baik.
bahwa nilai signifikan di sini merupakan 0,70. Nah, signifikannya adalah 0,70. Jadi hasil penelitian uji linearitas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan variabel kepribadian guru dengan akhlak peserta didik mempunyai nilai 0,70, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel kepribadian guru dengan akhlak peserta didik adalah linear, artinya berhubungan ya. Kita perkecil lagi, kita lanjut ke prosesi uji berikutnya. Kita perkecil, kemudian yang berikutnya adalah uji homogenitas. Caranya seperti apa? Analyze tadi ya, analyze, kemudian sebelum masuk ke homogenitas kita baca pengertian dulu. Apa itu homogenitas? Seperti ini ya. Uji homogenitas merupakan pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel X dan Y homogen atau tidak. Jadi fungsinya homogen atau tidaknya dari uji homogenitas ini. Suatu distribusi dikatakan homogen ketika signifikannya lebih dari 0,05. Sedangkan jika taraf signifikansinya kurang dari 0,05, maka distribusinya dikatakan tidak homogen. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Yang ini analyze, kemudian comparison, kita comparison, kemudian one way, enggak salah ini. One way ANOVA, kemudian kita masukkan yang X masuk ke faktor, yang peserta didik masuk ke independen. Nah, jadi setelah ini kita sebentar, kita masuk option dulu. Homogeneous variation, continue, Nah, muncul tadi kan ini ada tabel-tabel yang tadi main tabel one way nggak salah ya, sedangkan yang ini nggak salah ya ini tadi yang linear, homogen linear. Nah sini homogen, ini muncul tabel di sini. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya signifikansinya mendapatkan 0,235. Nah, seperti dasar pengambilan tadi bahwasanya homogenitas nilai signifikansinya variabel kepribadian guru X. Jadi variabel kepribadian guru itu X berdasarkan akhlak peserta didik Y. Jadi 0,238 itu lebih dari 0,05, yang artinya data variabel tersebut mempunyai varian yang homogen atau sama sehingga kita dapat melakukan uji berikutnya. Jadi sebelum melanjutkan uji berikutnya, yakni uji statistik atau uji hipotesis, itu harus melalui dua uji ini, yaitu uji prasyarat, uji homogen dan uji linearitas. Baik, kita tutup seperti ini. Nah, ini kan ada di tutup, jadi tutup ya. Kita kecilkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah analyze, sebenarnya adalah uji hipotesis ini. Uji hipotesis artinya uji hipotesis sendiri arokan. Nah, ini saya bacakan. Uji statistik atau uji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji regresi sederhana yang menggunakan SPSS. Jadi kita uji menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan uji ini untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dan syarat yang harus kita lalui sebelum ke uji ini. Jadi harus melalui uji normalitas dan linearitas. Tadi kan kita sudah. Dasar pengambilan keputusan mengacu dua hal. Artinya, jadi di sini ada dua hal syarat kita mengambil keputusan itu harus mulai syarat ini. Yang pertama, mengambil nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika signifikansinya lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, syarat kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kemudian kita analisis terlebih dulu. Masuk analyze. Setelah masuk analyze adalah regression, kemudian linear, ya kan? Muncul sebenarnya ini masukkan dulu X ke independen, yang X ini ke independen dan setelah ini ke dependen. Setelah itu klik OK.
yang nantinya akan muncul seperti ini. Oh ya, ini adalah 4 output yang dikeluarkan oleh si uji regression atau ini apa tadi ya? Oh, uji hipotesis di sini. Nah, di sini yang pertama tabel ini menjelaskan bahwasanya kepribadian guru independen sebagai independennya X, kemudian kedependennya adalah peserta didik melalui metode enter. Kemudian yang tabel kedua adalah model summary. Tabel ini menjelaskan bahwa korelasi hubungan R sebesar 0,633, kemudian dari output tersebut diperoleh R square atau R square jumlah hasilnya 0,401, mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas kepribadian, yaitu variabel bebas adalah kepribadian guru terkait variabel terikat akhlak, yaitu akhlak peserta didik, itu sebesar 40,1%. Kemudian yang ANOVA ini adalah output yang diketahui bahwa F hitung sama dengan F di sini F hitungnya adalah 80,822 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,00 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau pengaruh keberhasilan guru terhadap akhlak peserta didik. Jadi sudah jelas sekali signifikansi sudah berpengaruh, ya kan. Nah, kemudian koefisien. Nah, ini adalah tabel yang paling penting. Dalam penelitian ini kita memperoleh sebuah T hitung yakni 7,129. Nah, dan N-nya adalah 78 ya tadi N-nya. Nah, di sini bila cara kita mengetahui tabel secara sendiri, tabel besar, cara mengetahui tabel, kalau di sini ada rumus, saya bacakan, signifikansi 5% dan N hanya 78 dengan tabel distribusi T dicapai pada 5%. Nah, 5 dibagi 2 adalah 2,5%. Dengan derajat kebebasan itu biasanya disingkat dengan DF. Jadi N, cara mencari derajat kebebasan, N dikurangi K1 sama dengan 78 dikurangi 2 kurangi 1, hasilnya adalah 75. Jadi T tabel 75 itu adalah 1,992. Nah, sebenarnya ada yang lebih mudah lagi dengan cara seperti ini. Melalui T tabel ini ada 1 sampai 200 T tabel. Nah, kita cari DF-nya tadi kan 75, kita cari 75. Kemudian yang ini kan 25, yang ini ya. Yang tengah 25 kan 50. Nah, 75. Nah, ini 199 20. Ini adalah T tabel. Kembali lagi ke statistik yang ini, output yang ada 4 ini. Nah, dari sini kriteria pengujian tersebut saya bacakan lagi. HO atau H0 diterima jika dihitung kurang dari T tabel atau signifikansi lebih dari signifikan lebih dari signifikansi 0,05. H0 ditolak jika dihitung lebih dari T tabel atau signifikan kurang dari signifikansi 0,05. Keputusan uji H0 ditolak dan HA diterima. Karena apa? Karena dihitung jumlahnya adalah 7,129 lebih dari nilai T tabel 1,992 dan nilai signifikansi kan 0,000 kurang dari 0,05. Nah, kesimpulannya adalah kepribadian guru tadi sangat berpengaruh terhadap akhlak peserta didik. Nah, itu tadi hasilnya adalah sangat berpengaruh sekali. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, sekian ya, sudah selesai sekali penjelasan dari saya. Alhamdulillah, terima kasih pembuat skripsi yang berjudul Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru, Akidah Akhlak terhadap Akhlak Peserta Didik di Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Tulungagung, disusun oleh Amroini Nurina Ninihayah, tahun 2020, Pendidikan Agama Islam. Terima kasih kepada Ibu Marta yang telah mengerjakan selama ini. Saya ada kurang lebihnya, saya ada kesalahan, saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.